pendidikan jasmani olahraga, dan kesehatan serta rekreasi. A. Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Pendidikan jasmani. Beberapa pakar memandang pendidikan sebagai perkembangan dan sekolah termasuk di dalamnya sebagai suatu tempat di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang alami. Sehubungan dengan itu, pendidikan jasmani harus memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan pendidikan, memberikan kontribusi yang sangat berharga dan memberi inspirasi bagi kesejahteraan hidup manusia. Makna yang terkandung dalam pendidikan jasmani tidak sekedar pendidikan yang bersifat fisikal atau aktivitas fisik, tetapi lebih luas lagi keterkaitannya dengan tujuan pendidikan secara menyeluruh serta memberikan kontribusi terhadap kehidupan individu. Secara konseptual, pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup peserta didik. Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui dan dari pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani menjadi salah satu media untuk membantu ketercapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Serta pendidikan jasmani juga diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Pendidikan jasmani yang pada dasarnya merupakan media untuk meraih tujuan pendidikan sekaligus untuk meraih tujuan yang bersifat internal ke dalam aktivitas fisik itu sendiri. Dengan demikian, para guru pendidikan jasmani dituntut untuk mampu memanfaatkan aktivitas fisik termasuk olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Melalui penciptaan lingkungan pengajaran pendidikan jasmani yang kondusif melalui penerapan berbagai pendekatan teori belajar. Melalui pendidikan jasmani, diharapkan dalam jangka pendek agar para siswa memiliki kebugaran jasmani, kesenangan melakukan aktivitas fisik dari olahraga atau gaya hidup yang aktif dan sehat, memiliki prestasi olahraga yang sesuai dengan tahapannya, dan memperoleh nilai-nilai yang diperlukan bagi anak itu untuk bekal kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang. Namun begitu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan jasmani memiliki setumpuk permasalahan, terutama yang terkait dengan kualitas proses pembelajaran. Seperti dijelaskan oleh Ring 1983, bahwa masalah pendidikan jasmani terletak pada level pedagogis. Selama ini, proses pembelajaran pendidikan jasmani lebih didominasi oleh warna pembelajaran yang mekanistik dan reduksionistik. Guru lebih banyak berperan sebagai perekayasa tingkah laku siswa. Proses pembelajaran lebih berpusat pada guru. Perilaku siswa dibentuk melalui atmosfer pembelajaran yang sistematis dan kaku, serta siswa lebih banyak dituntut untuk menyelesaikan semua aktivitasnya dengan lingkungan belajar yang ada. Menurut Hidayat 2024 melihat masalah pendidikan jasmani pada 4 hal pokok, yakni yang pertama, terjadinya ketimpangan dalam penekanan dimensi kemanusiaan yang dikembangkan. Selama ini lebih menekankan pada pengembangan dimensi psikomotorik, sementara dimensi kognitif dan afektif terabaikan. Yang kedua, proses pembelajaran kental dengan sistem yang mekanistik dan reduksionistik. Yang ketiga, adanya aliansi isi kurikulum atau bahan ajar. Yang keempat, interaksi proses pembelajaran bersifat monolog. Yang kedua, olahraga. Pendidikan jasmani tidak bisa dipisahkan dari olahraga, karena merupakan bagian dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Olahraga cukup mendominasi muatan pendidikan, kurikulum pendidikan jasmani pada semua tingkatan persekolahan. Olahraga berasal dari dua suku kata, yaitu olah dan raga, yang berarti memasak dan memanipulasi raga dengan tujuan membuat raga matang. Olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik yang dapat dilakukan di darat, air, maupun udara. Kemal dan Supandi mengungkapkan beberapa definisi olahraga, yaitu
Dispatch atau dispatcher, bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, field sport, terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu menembak dan berburu pada waktu senggang. Yang ketiga, spotter, membuang lelah. Yang keempat, sport atau berarti pemuasan atau hobi. Yang kelima, olahraga atau latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola, dan sebagainya. B. Klasifikasi olahraga. 1. Olahraga pendidikan. Olahraga yang bertujuan untuk pendidikan ini identik dengan aktivitas pendidikan jasmani, yaitu cabang-cabang olahraga sebagai media pendidikan. Jadi, olahraga pendidikan adalah aktivitas olahraga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang sehingga pelaku memperoleh kepuasan secara emosional seperti kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, serta memperoleh kepuasan secara fisiologis seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tercapainya kesehatan secara menyeluruh. Rekreasi merupakan kegiatan positif yang dilakukan pada waktu senggang dengan sungguh-sungguh dan bertujuan untuk mencapai kepuasan. Aktivitas rekreasi dibagi atas dua golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik. Olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga, merupakan olahraga prestasi. Para olahragawan atau atlet yang menekuni cabang-cabang olahraga dengan tujuan mencapai prestasi, baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional, disyaratkan memiliki kebugaran yang harus memiliki keterampilan pada cabang olahraga yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata non-atletik.